Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelumnya saya mungkin bercerita tentang kenapa metode alam ini disusun. Jadi saya sering ikut pengajian, banyak penafsiran bahasa Arab, tapi saya tidak paham bahasa Arab itu apa. Kemudian saya mencoba untuk mempelajari bahasa Arab, terutama di dalam bidang nahwu sorof, selama kurang lebih 4 tahun dengan biaya yang sangat mahal, mungkin hampir 20 juta waktu itu. Saya belajar mungkin sekitar 7 metode di 7 lembaga yang berbeda. Itu belum yang online dan sebagainya, tidak terhitung. Saya merasa ternyata belajar bahasa Arab itu waktunya sangat lama. Kalau mau sungguh-sungguh sangat lama. Kalau tidak sungguh-sungguh malah tidak akan bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata materi bahasa Arab itu sangat banyak. Sehingga kadang-kadang kita tidak mampu menangkap materi nahwu dan sorof itu secara utuh dan lengkap. Kalau mau utuh dan lengkap ya harus belajar keseluruhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, dan belajar bahasa Arab itu sungguh membosankan. Kadang-kadang 1 jam, 2 jam itu sudah jenuh. Sangat berat. Bahkan saya ingat waktu saya belajar bahasa Arab itu, kalau sudah berat saya harus ke kamar mandi untuk menyiram kepala, kayak umum gitu ya. Saking beratnya saya merasakan itu. Ternyata bahasa Arab itu sangat berat dan betul-betul puyeng. Dan yang terakhir, tidak satupun orang yang belajar bahasa Arab kemudian mengatakan bahasa Arab itu mudah. Bahkan ketika kita belajar bahasa Inggris, ternyata bahasa Inggris itu jauh lebih mudah daripada bahasa Arab. Bahasa Arab itu ternyata sangat rumit dengan banyaknya aturan-aturannya. Maka wajar kalau dikatakan orang belajar bahasa Arab itu betul-betul harus mikir. Allah berfirman, Inna anzalnal Qur'ana Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Agar kalian berpikir. Memang kalau tidak punya kemampuan berpikir dalam bahasa Arab, tidak mampu kita untuk menguasai itu. Nah, dari pengalaman inilah kemudian saya waktu itu bisa dibilang dendam ya. Saya ingin sekali menyusun sebuah metode bagaimana belajar bahasa Arab itu dengan waktu yang singkat. Karena saya belajar bahasa Arab lama, apalagi yang di pesantren sampai kadang-kadang 10-20 tahun gitu ya. Cantum 7 metode itu kurang lebih berapa tahun ya Mas ya? Ya, kurang lebih 4 tahun itu. 4 tahunan. Kurang lebih 4 tahun. Jadi saya ingin sekali bagaimana bahasa Arab itu dipelajari dalam waktu yang sangat singkat. Yang kedua, saya ingin meskipun kita belajar bahasa Arab dasar, tapi kita mampu menangkap secara utuh bahasa Arab itu ini. Kita mampu menangkap secara utuh bahasa Arab itu secara utuh kaidahnya bagaimana. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya ingin bagaimana belajar bahasa Arab ini mengasihkan sehingga tidak membosankan. Karena yang saya alami 2 jam itu sudah maksimal. Tidak mampu lagi kita untuk berpikir, diajak untuk belajar. Tidak mampu. Saya pernah belajar 1 hari di 3 lembaga. Saking inginnya belajar bahasa Arab. Di Pare waktu itu. Pagi jam pertama masih seger. Begitu pindah ke lembaga kedua sudah agak hang gitu ya. Ketiga sama sekali tidak bisa nangkap sudah. Kalau inginnya tolib itu kan biasanya kan pengen belajar bahasa Arab, pengen belajar nahwu sorof itu kan untuk bisa membaca kitab ya, kitab gundul lah mungkin kalau kita bisa nyebutnya ya. Nah itu apakah dengan belajar menggunakan metode alam yang antum susun ini kemudian goalnya nanti bisa membaca kitab gundul? Iya. Jadi bahasa Arab atau nahwu dan sorof, grammarnya atau kita bisa katakan qawaid bahasa Arab itu kan ada beberapa, diantaranya nahwu dan sorof. Endingnya adalah i'rab. I'rab. Ketika ada orang ditanya, pernah belajar bahasa Arab? Pernah.
bisa i'rab, nggak bisa berarti dia belum paham. Apapun alasannya. Iya. Biarpun dia belajar di mana-mana berkali-kali, kalau ditanya bisa i'rab, nggak bisa berarti dia belum paham. Pasti itu. Iya. Mungkin antum bisa menjelaskan sedikit ta'rifnya i'rab, mungkin pemirsa mungkin belum ada yang tahu ya. Jadi i'rab itu ketika kita mengatakan Allahu, Allaha, Allahi. Allah itu kan marfu. Nah, untuk mengatakan Allahu itu ada 6 alasan di situ. 6 alasan ditambah 4 tawabi. Untuk mengatakan Allaha itu ada 12 alasan tambah 4 tawabi. Untuk mengatakan Allahi ada 2 alasan ditambah 4 tawabi. Jadi kalau misalnya tidak paham itu, kadang-kadang akan mengartikan berbeda. Bahkan kita jumpai seorang penceramah di forum Idul Fitri mengatakan, ya Rasulullah. Bagi yang tidak paham nahwu ya tidak apa-apa, tapi bagi yang paham itu fatal gitu kan. Ya. Ada yang tolabul ilmu, ada yang tolabul ilma, ya kan. Fi tolabul ilmi. Hal-hal seperti ini kalau bagi orang yang tidak ngerti nahwu ya kacau. Bahkan masjid kadang-kadang tertulis masjid. Di situ ada masjidun atau masjidan atau masjidin. Mungkin bingung, dibikin aja masjid dikasih sukun. Padahal isim itu tidak ada yang sukun gitu kan. Ini menunjukkan ini betul-betul tidak paham bahasa Arab ini gitu. Iya, jadi itulah pentingnya i'rab. Jadi kalau orang itu bisa, saya pernah ketemu seorang alumni pesantren besar di Indonesia, ya sangat besar, sangat terkenal, 10 tahun di sana. Mulai dari SMP sampai lulus S1, dia bahasa Arab katanya udah bisa. Saya tanya, bisa mengi'rab? Waduh, itu saya belum paham. Bisa baca kitab, apalagi kan? Kalau i'rab tidak bisa, berarti baca kitab pasti tidak bisa. Kan? Ya, betul. Ya. Nah. Maka di situ program saya itu adalah untuk mengi'rab. Kalau sudah i'rab, insya Allah diajak ke percakapan muhaddasah itu lebih gampang. Diajak ke baca kitab, insya Allah juga bisa ya. Depannya gitu. Kemudian untuk berkaitan program antum ya ini, untuk berkaitan metode alam ini tersusun dalam beberapa tahapan atau cuman ada satu kitab saja? Ada, kalau di rencana saya ada sekitar 8 level. 8 level. Tapi yang tersusun dan sudah jadi sekarang ini masih level 1 sampai 3. Ya. Level 1 sampai 3. Tapi kalau itu selesai mungkin ya imbang dengan anak-anak yang mondok 4 tahun sampai 5 tahun di pesantren-pesantren, rata-rata seperti itu. Jadi metode alam itu dari nama saya, itu saya katakan ajaib waktunya, karena waktu yang orang belajar bahasa Arab harus bertahun-tahun hanya ditempuh kalau level 1 24 jam, insya Allah sudah bisa i'rab dasar dari 0 putul, bisa i'rab dasar. Kalau sampai level 3 insya Allah dia mahir mengi'rab. Nah, yang kedua, L itu artinya lugas materinya to the point. Jadi saya meneliti kenapa orang kesulitan belajar bahasa Arab, karena mereka belajar menggunakan kitab-kitab Arab. Sehingga kalau misalnya tidak punya kesungguhan yang sangat dalam, waktu yang sangat banyak, mungkin agak susah memahaminya. Nah, metode ini membalik. Saya menggunakan metode buku Indonesia dengan materi bahasa Arab. Sehingga metodenya insya Allah kalau khususnya orang Indonesia atau orang Melayu, insya Allah lebih gampang untuk dipahami. Lugas artinya to the point pada materi yang dibutuhkan untuk mengi'rab. Yang ketiga, asik. Saya mencoba untuk meneliti kenapa bahasa Arab itu membosankan. Ternyata karena yang digunakannya adalah gelombang alfa. Dan saya juga pernah belajar di suatu metode, di situ menggunakan gelombang beta.
atau kita sebut gelombang cinta. Gelombang cinta dalam ilmu psikologi itu adalah gelombang yang indah gitu ya. Misalnya kita punya cinta pertama. Nah, itu kan sampai kapanpun akan teringat dengan itu. Karena apa? Itu cinta yang keluar. Dan ketika kita jatuh cinta, tidak ada kata capek, tidak ada kata bosan, tidak ada kata jemu, tidak ada kata, semua rela kita korbankan karena cinta. Nah, saya ingin menggunakan gelombang ini dalam belajar bahasa Arab. Sehingga dalam belajar bahasa Arab dengan metode alam ini, teman-teman yang sudah belajar sejak 2017 itu kadang-kadang belajar sampai 10 jam per hari. Dan mereka tidak bosan. Bahkan pernah sampai jam 10 malam. Ada yang pernah sampai jam 1 malam. Dan itu tidak terasa dari pagi sampai sore sampai malam dan sebagainya. Nah, itu yang dikatakan metode alam itu sangat asik. Tidak terasa waktunya. Berjam-jam bahkan 10 jam satu hari. Yang selanjutnya M itu mudah. Karena metode ini saya susun dari untuk yang nol putul, sama sekali tidak bisa apa-apa, bisa menjadi bisa mengi'rab, mahir mengi'rab. Jadi alam itu dari ajaib waktunya, kemudian lugas materinya, asik belajarnya, kemudian mudah metodenya. Nah, untuk setiap level itu kan tadi kan ada 3 level. Itu setiap level itu memakan waktu berapa hari atau berapa jam mungkin bahasanya? Per level itu kita hanya membutuhkan waktu 24 jam untuk menguasai satu level. 24 jam ini bisa diambil dalam waktu 2 hari, berarti 12 jam per hari, dan itu pernah terjadi dulu. Ya. Kemudian bisa 3 hari, bisa 4 hari, tergantung panitianya. Yang jelas sediakan waktu 24 jam untuk saya. Insya Allah level 1 selesai. Kalau level 2 berarti 48 jam. Kalau level 3 berarti nanti tinggal dikalikan 3. Maka saya jamin peserta sudah mampu mengi'rab dengan lancar. Kalau misalnya dia tidak bisa, garansi uang kembali. Wah, berani garansi 100%, ya ini ya? Berani garansi 100% ya? Selama ini selalu kami garansi. Jadi metode alam itu dibangun untuk dakwah sebenarnya, bukan untuk komersil gitu ya. Jadi kita dalam rangka bagaimana banyak umat Islam yang memahami Quran dan hadis melalui pemahaman ilmu nahwu dan sorof ini, tujuannya untuk dakwah, sehingga saya menggaransi bagi peserta yang memang tidak bisa, silahkan klaim uangnya, kami kembalikan 100%. Meskipun alhamdulillah sampai saat ini sudah hampir 2000 peserta dan belum pernah ada yang menggunakan garansinya, karena semua merasa cukup bahagia istilahnya ya, merasa senang dan puas dengan metode ini. Terus awal mulanya tadi tahun berapa kira-kira waktu antum merintis? Saya selesai belajar bahasa Arab itu sekitar 2012, 2013, kurang lebih itu. 2014 saya mulai mengajarkan di beberapa pesantren. Namun waktu itu tidak berbayar sebenarnya. Tidak berbayar, dan yang mengherankan bagi saya jarang yang sukses. Ya, jarang yang sukses. Jadi kebanyakan mereka tidak sukses menyelesaikan materi. Nah, setelah saya tanya sama guru saya, kata guru saya pasti karena gratisan. Saya bilang kenapa? Ya, bulghah itu penting dalam belajar, karena bulghah itu membuat seseorang semangat untuk belajar. Akhirnya sejak 2014 saya meluncurkan program berbayar, tapi waktu itu belum tersusun metode alam, artinya masih sambil menyusun gitu ya. Sampai 2017 akhirnya saya memberanikan diri untuk menyusun dan mengajarkan metode alam. Dan alhamdulillah pada tahun 2020 kita dapatkan mengeluarkan hak patennya, HKI dan sebagainya, sehingga sampai sekarang sudah bisa diajarkan secara umum. Terus untuk masalah kitabnya itu apakah terjual di marketplace gitu? Misalnya kayak orang pengen beli gitu,
terus kemudian mau belajar online atau gimana misalnya? Oke, untuk buku sekarang masih terjual secara online di toko kajian alam, itu di Shopee, atau bisa langsung memesan kepada lembaga kami, atau nanti juga bisa memesan lewat MB ya, karena sudah kerjasama. Kalau pembelajaran secara online itu sudah ada sejak 2019. Nah, waktu itu sejak pandemi kemudian kita mencoba merintis online. Alhamdulillah, hasil yang online itu juga lumayan bagus, sama. Hanya saja di online kami tidak berani menggaransi. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah peserta itu terus hadir di pembelajaran atau tidak. Sedangkan di offline, kami garansi uang kembali yang dengan catatan dia harus hadir 24 jam. Kalau misalnya dia bolong 1 atau 2, maka dia gagal mendapatkan garansi itu. Nah, kalau di offline saya tidak berani. Namun alhamdulillah ada banyak pimpinan pesantren, ustadz dari berbagai daerah di seluruh Indonesia yang mengikuti program ini. Alhamdulillah juga merasa ini sangat mudah, sangat gampang. Alhamdulillah setelah pandemi ini kami mencoba untuk memulai kembali yang offline, karena yang sebenarnya offline itu jauh lebih gampang. Kalau yang online ada yang live, ada yang non live. Kalau yang non live itu tersedia sepanjang tahun, sepanjang bulan, artinya tinggal membeli programnya di website. Tapi kalau yang live itu menunggu waktu liburan. Nah, terus untuk berkaitan kalau orang itu kan lihatnya bisa kan outputnya ya, atau testimoni lah kita nyebutnya. Itu untuk testimoni apakah juga tersedia di sosial media atau gimana? Kalau di channel Metode Alam itu banyak testimoni yang terekam. Tapi kalau yang lebih banyak sebenarnya testimoni tulisannya. Waktu itu saya belum kenal dengan medsos dan sebagainya, jadi lebih banyak anak yang hadir kemudian menulis. Ada sekitar mungkin 1000 lembar testimoni yang sampai sekarang kami punya, tapi belum diekspos. Juga ada di di Google Maps juga ada sebagian tentang metode alam. Terus kemudian untuk closing statement Ustaz, mungkin ada sedikit nasihat lah untuk buat teman-teman atau pemirsa yang biar semakin semangat untuk belajar bahasa Arab ini Ustaz ya. Nah, Allah berfirman, Inna ma'al usri yusron, sesungguhnya bersama kesulitan ada banyak kemudahan. Bahasa Arab itu sulit, tapi insya Allah banyak metode yang memberikan kemudahan untuk belajar. Di antaranya mungkin salah satunya adalah metode alam, tanpa menafikan metode-metode yang lain. Bagi para pemirsa yang mungkin merasa bahasa Arab itu sulit, butuh waktu lama, butuh biaya lama, kemudian membosankan, dan muter-muter sampai sekarang belum paham, silakan gabung, buktikan bahwa dengan metode alam insya Allah Anda akan bisa memahami dengan baik. Begitu pula yang bahasa Inggris, bagi Bapak Ibu guru terutama SD yang insya Allah tahun depan sudah dimulai untuk wajib bahasa Inggris, paling tidak coba ikuti metode alam level 1, paling tidak insya Allah tidak akan bingung dengan bahasa Inggris tingkat SD SMP. Nah, adapun bagi peserta untuk bahasa Arab, kepada mungkin rekan-rekan yang di pesantren, mahasiswa, ustadz, ustadzah, dan yang memang merasa masih kesulitan dalam memahami kaidah bahasa Arab, silahkan gabung di metode alam. Insya Allah kami jamin garansi uang kembali kalau tidak bisa. Ya, syukur Ustaz ya untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.